Recording in progress. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Mohon izin Bapak Ibu kami untuk lebih bersemangat lagi ingin mengumandangkan yel-yel bersama. Mungkin silakan berdiri teman-teman. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? PN Gedong Kota. Apa tujuan kita? WBK, WBBM. PN Gedong Kota. Siap mewujudkan peradilan yang adil. Salam integritas. Yang kami hormati tim evaluator TPN Kemenpan RB, yang kami hormati tim pendampingan Des Evaluasi WBK dan WBBM Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung. Perkenankan, saya Zaya Hasbita, Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, beserta tim pembangunan ZI memaparkan progres pembangunan ZI PN Gedong Tataan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan mencakup 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan rata-rata setiap tahunnya 250 perkara pidana dengan variasi tindak pidana narkotika, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Dan perkara perdata rata-rata setiap tahunnya 30 perkara, mulai dari perkara PMH, wan prestasi, perceraian, permohonan-permohonan, gugatan sederhana, dan eksekusi. Kekuatan SDM saat ini adalah sebanyak 48 orang yang terdiri dari 10 orang hakim, 30 orang pegawai, dan 8 orang PPNPN. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan, kami berkomitmen dan selalu berbenah mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Mungkin tidak semua data dan fakta dapat kami paparkan dalam waktu singkat ini. Maka dari itu, kami akan lebih senang Bapak Ibu datang dan melihat langsung apa yang telah kami lakukan dalam mewujudkan peradilan yang agung. Isu strategis dalam mewujudkan WBK yang pertama adalah integritas dan komitmen yang lemah, kinerja yang lamban, rendahnya kualitas SDM, layanan informasi publik yang tidak transparan, lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan, kurangnya perlindungan hukum bagi kaum rentan dan disabilitas. Untuk itu kami melakukan langkah strategis sebagai berikut. Penguatan komitmen pimpinan serta reformasi pola pikir dan budaya kerja, menetapkan standar layanan, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Perencanaan kebutuhan pegawai, peningkatan pelatihan, membuat berbagai inovasi, meningkatkan sarana pengawasan, serta pengaduan, penyediaan surprise bagi kaum rentan dan disabilitas. Capaian-capaian yang sudah kami dapatkan adalah nilai APM mengalami peningkatan setiap tahunnya, memperoleh anugerah Mahkamah Agung dengan kategori pengadilan terbaik nomor 1 dalam pelaksanaan gugatan sederhana se-Indonesia, hasil evaluasi sakit yang selalu meningkat setiap tahunnya, penyelesaian perkara yang cepat dan tidak pernah melebihi masa tengah waktu penyelesaian perkara yang ditentukan, 2 perkara perdata berhasil diselesaikan secara mediasi, dan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan restoratif justice. Rasio penanganan perkara PN Gedong Tataan pada saat ini adalah 88,27%. Ada beberapa inovasi unggulan dari PN Gedong Tataan. Yang pertama adalah aplikasi Diana, digital lapor, digital layanan pidana, yaitu aplikasi 7 layanan pidana. Sebelumnya, layanan administrasi pidana dilakukan secara konvensional. Pengguna layanan harus datang langsung ke PN Gedong Tataan. Setelah adanya aplikasi Diana, pelayanan administrasi perkara pidana lebih efektif dan efisien, dilakukan secara online, lebih cepat, meringankan biaya. Mulai dijalankan pada tanggal 2 Februari 2022, yang saat ini ada 10 instansi sebagai pengguna layanan, dan hingga saat ini kami sudah melayani 926 layanan dari 7 layanan yang tersedia. Aplikasi Vista, virtual asisten PN Gedong Tataan melalui WhatsApp, tempatnya masyarakat mengetahui seluruh informasi layanan kami tanpa harus datang ke PN Gedong Tataan.
aplikasi e-lapor melalui WhatsApp yang langsung dipegang oleh KPM yang telah diaplikasikan sejak tanggal 24 Oktober 2021 dan juga ada PTSP online. Dan pada tanggal 14 September 2022 kami membuat rumah aplikasi PN Gedong Tataan yang dapat di-download dari Play Store. Dari sana pengguna layanan dapat langsung melihat beberapa aplikasi kami dan bisa langsung terhubung dengan one klik saja sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. Kami juga memiliki inovasi manual unggulan, yaitu penandatanganan fakta integritas pencari keadilan dan pengguna layanan dan SKM pencari keadilan, sehingga kami dapat memastikan dan menghimbau person to person agar tidak melakukan suap gratifikasi kepada majelis hakim dan petugas PTSP. Selanjutnya akan kami uraikan terkait aksi-aksi perubahan dalam 6 area pembangunan ZI PN Gedong Tataan. Area 1, manajemen perubahan. Sasaran, merubah pola pikir dan budaya kerja, menurunkan resiko kegagalan terimplementasinya core value ASN berakhlak. Kondisi sebelum pembangunan area 1 ini, komitmen pimpinan dan aparatur masih sangat lemah. Pemimpin tidak berlaku selayaknya role model dan tidak adanya agen perubahan. Budaya kerja masih ingin dilayani dan suka menunda-nunda pekerjaan. Internalisasi 8 nilai utama Mahkamah Agung dan core value berakhlak belum terimplementasi dengan baik. Kemudian kami mulai melakukan banyak perubahan, dimulai dengan merubah moto pelayanan dengan moto keras menjadi moto jejama yang berasal dari bahasa Lampung yang artinya adalah bersama-sama. Karena kami yakin pembangunan ZI haruslah dilakukan atau dibangun secara bersama-sama. Melakukan pencanangan zona integritas, menandatangani komitmen bersama dan fakta integritas, membentuk tim kerja, menyusun rencana, dan mensosialisasikan pembangunan ZI dan Monef secara berkala. Dan saya selaku pimpinan berupaya menjadi role model karena saya yakin di pundak pimpinanlah melekat tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Kemudian menetapkan 10 agen perubahan yang telah melahirkan berbagai inovasi. Membentuk pola pikir dan budaya kerja dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan positif. Internalisasi core value berakhlak dan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Sehingga setelah pembangunan area 1, kami mempunyai komitmen yang kuat untuk berubah menjadi seorang ASN yang mempunyai mindset dan culture set yang berkepribadian berakhlak. Akhirnya melahirkan 10 agen perubahan dengan berbagai inovasinya. Benefit and uses-nya adalah komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan reformasi birokrasi, pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas sehingga menurunnya risiko kegagalan, internalisasi 8 nilai utama dan core value ASN berakhlak sudah optimal. Area 2, penataan tata laksana. Sasaran, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan, manajemen, administrasi, dan persidangan, sehingga meningkatnya kinerja hakim dan pegawai. Sebelum pembangunan area 2 ini, SOP tidak pernah direview dan dilaksanakan secara maksimal. Administrasi perkara, kepegawaian, pelayanan publik dilakukan secara manual. Sangat sulit bagi masyarakat dalam memperoleh informasi di pengadilan. Selanjutnya kami melaksanakan pembangunan di area 2 ini dimulai dengan SOP kami yang sudah mengacu pada peta proses bisnis. Kami membuat SOP inovasi PN Gedong Tataan. Salah satunya adalah inovasi Diana dan Vista. Dan berkat inovasi Diana, proses pelayanan dapat dipangkas menjadi lebih cepat. Jika dahulu penyidik baru memperoleh penetapan sita dan geledah itu bisa berhari-hari, namun sekarang hanya butuh waktu 1 jam saja. Seluruh administrasi dan pelayanan publik sudah berbasis elektronik dengan total 42 aplikasi, terdiri dari 27 aplikasi dari pusat, 15 aplikasi mandiri PN Gedong Tataan. Dan beberapa dari aplikasi tersebut telah terinput dalam SIPPN Menpan. Selanjutnya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Saat ini PN Gedong Tataan telah menyediakan dan menyampaikan seluruh informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan sangat mudah. Salah satunya
adalah melalui inovasi Vista tadi. Jadi kondisi setelah pembangunan area 2 ini adalah adanya SOP inovasi. Proses bisnis seluruhnya sudah berbasis IT. Lahirnya aplikasi Vista dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. Benefit and usage-nya, proses bisnis dapat dilaksanakan dengan cepat, akurat, terukur, termonitor dengan baik, sehingga produk layanan bisa dengan mudah diperoleh oleh pengguna layanan dan informasi layanan mudah diakses kapan dan di mana saja melalui aplikasi Vista. Area 3, penataan manajemen SDM. Sasarannya adalah meningkatnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas, meningkatnya disiplin, efektivitas manajemen, dan profesionalisme SDM. Sebelum pembangunan area 3, pengelolaan SDM belum tertib dan belum terarah. Promosi dan mutasi yang belum transparan dan akuntabel, disiplin dan profesional pegawai yang masih sangat rendah. Dalam pembangunan area 3 ini, kami telah membuat rencana kebutuhan pegawai, peta jabatan, training dan analisis, menetapkan kebijakan pola mutasi internal, dan rapat oleh tim Bapejaka. Sehubungan dengan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, kami membuat analisa kebutuhan diklat, laporan kesenjangan pegawai. Kami melaksanakan pelatihan budaya pelayanan prima secara berkala. Seluruh hakim dan pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai diklat dan pelatihan. Untuk menegakkan disiplin, salah satunya adalah absensi dilakukan melalui sikap finger scan dan absen manual. Sehingga tahun 2022 terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai dibandingkan tahun sebelumnya. Aplikasi sikap telah dimutakhirkan secara berkala dan juga mempunyai inovasi QR in way, yaitu QR Code informasi pegawai. Kondisi setelah pembangunan area 3 ini adalah pola mutasi berbasis kompetensi dan profesionalitas sehingga memberi semangat para hakim dan pegawai mengikuti diklat. Pengelolaan SDM sesuai dengan skillnya, disiplin para hakim dan pegawai meningkat, lahirnya inovasi QR in way. Benefit and usage-nya adalah menurunnya pelanggaran disiplin pegawai, profesional hakim dan pegawai yang semakin mumpuni, dan prestasi kerja yang selalu meningkat. Penempatan mutasi pegawai sesuai skill yang berdampak pada kinerja yang maksimal, semakin mudah untuk akses informasi kepegawaian. Area 4, akuntabilitas. Sasaran, meningkatnya kinerja dan akuntabilitas. Sebelum pembangunan area 4, keterlibatan pimpinan masih kurang dalam penyusunan sakit. IKU belum sesuai dengan kebijakan pimpinan. Pimpinan tidak memantau sepenuhnya pencapaian kinerja. Dalam pembangunan area 4 ini, pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan, perencanaan, dan penetapan kinerja. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil. IKU telah memiliki kriteria SMART. Sistem informasi kinerja dapat diukur melalui berbagai aplikasi. Pimpinan berperan aktif dalam memantau sepenuhnya pencapaian kinerja. SDM yang menangani akuntabilitas kinerja telah mengikuti diklat dan sosialisasi sakit. Setelah pembangunan area 4, IKU disusun sesuai dengan kebijakan pimpinan dan memacu kinerja pegawai lebih baik lagi dan mengukur akuntabilitas kinerja pegawai melalui berbagai aplikasi dan memberikan reward dan punishment. Benefit and usage-nya, pimpinan dan pegawai memiliki rasa bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja. Hasil evaluasi sakit meningkat dari tahun sebelumnya. Kinerja optimal terbukti dari rasio penyelesaian perkara meningkat dan penyelesaian perkara mengedepankan perdamaian dan restoratif justice. Area 5, sasarannya, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, meningkatnya sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN. Sebelum pembangunan area 5, kondisinya adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, kurangnya sosialisasi pengendalian gratifikasi, saat pras pengaduan tidak memadai. Dalam pembangunan area 5 ini, kami membentuk tim pengendalian gratifikasi, melaksanakan public campaign berkala, membentuk tim pengendalian intern pemerintah, membuat manajemen risiko, LHKPN dan LHKSN-nya 100%, membuat berbagai saat pras pengaduan, salah satunya dengan inovasi e-lapor.
pengawasan melalui 23 titik CCTV, terpisahnya area pegawai dengan area pengunjung. Selain itu pada area 5 kami memiliki inovasi PAPI, pahlawan anti pungli, inovasi non-aplikasi, di mana kami memberikan reward kepada pegawai yang menolak pemberian dan pengguna layanan dan pencari keadilan. Penandatanganan fakta integritas antara pencari keadilan dengan majelis hakim dan juga antara pengguna layanan dengan petugas PTSP. Dan kami memberikan cap anti gratifikasi di setiap surat yang keluar. Kami juga membuat SKM pengunjung sidang dan pencari keadilan. Setelah pembangunan area 5 ini, berbagai inovasi kami hadirkan untuk menjaga integritas pegawai dan hakim, seperti yang tadi sudah kami paparkan. Wajib lapor LHKPN dan LHKASN sebagai wujud anti korupsi dan transparan. Adanya area steril dan 23 titik CCTV. Benefit and usage-nya, masyarakat Pesawaran sudah mengetahui bahwa PN Gedong Tataan adalah zona integritas, anti gratifikasi, anti pungli, dan anti suap. Kepercayaan publik meningkat, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan. Proses tindak lanjut pengaduan cepat, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan. IPAK yang selalu meningkat. Area 6, pelayanan publik, sasaran. Kualitas pelayanan publik cepat, murah, dan terjangkau. Meningkatnya standarisasi pelayanan, meningkatnya IKM pelayanan publik. Sebelum pembangunan area 6, pelayanan publik masih lambat, standarisasi fasilitas masih minimal, tidak ada IKM untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan. Setelah pembangunan area 6, pelayanan kami terpusat pada PTSP dengan 7 layanan yang petugasnya juga dapat dihubungi secara online melalui inovasi PTSP online. Kami juga menetapkan standar layanan PTSP. Maklumat pelayanan dan seluruh layanan sudah diinformasikan baik offline maupun online. Mengadakan pelatihan budaya pelayanan prima, briefing PTSP dan petugas keamanan, memberikan reward kepada petugas PTSP, memberikan kompensasi atas keterlambatan layanan. Pengguna layanan juga dapat menyampaikan pengaduannya, dan untuk menunjang pelayanan kami menyediakan sarpras yang nyaman dan bersih, yang dilengkapi dengan sarana disabilitas. Selain itu, untuk memberikan pelayanan terbaik, kami juga mengaplikasikan berbagai inovasi-inovasi, dan aplikasi tersebut sebagian besar terintegrasi dalam satu rumah aplikasi. Selain inovasi mandiri, juga mengaplikasikan inovasi-inovasi dari pusat, dan ini adalah aplikasi keuangan yang bisa memonitor penggunaan anggaran. Selanjutnya terhadap pengguna layanan di PTSP, disediakan sarana untuk mengisi kepuasan melalui aplikasi Super. Dengan budaya pelayanan prima yang semakin meningkat dan berbagai inovasi yang telah kami kembangkan, sehingga PN Gedong Tataan mendapatkan nilai IKM yang terus meningkat. Setelah pembangunan area 6, memberikan layanan sesuai dengan standar layanan, dan jika tidak sesuai maka akan mendapatkan kompensasi. Terciptanya berbagai inovasi, mengadakan berbagai sarpras layanan yang termasuk kepada pengguna layanan disabilitas. Tersedia inovasi IKM untuk penyandang disabilitas, reward dan punishment untuk petugas PTSP. Benefit and usage-nya, layanan semakin prima, cepat, transparan, anti pungli, anti gratifikasi. Petugas PTSP responsif dan selalu menerapkan 5S. IKM semakin meningkat, seluruh aplikasi pelayanan dapat diakses dengan mudah dengan sarpras yang lengkap. Pengguna layanan merasa nyaman, termasuk pengguna layanan difabel. Testimoni dari berbagai pihak, dukungan dari Forkopimda, khususnya Kajari dan Kapolres, yang sangat mengapresiasi hadirnya aplikasi Diana yang sangat membantu memudahkan pelaksanaan tugas mereka. Sebagai penutup, dalam pemaparan ini, kami yakin dengan pembangunan ZI yang telah kami laksanakan secara maksimal, mulai dari komitmen pimpinan, kemudahan dalam pelayanan, program yang menyentuh, manef dan manajemen media, sehingga telah mengubah pola pikir, budaya kerja, dan sistem kerja yang akhirnya menghasilkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Kami yakin PN Gedong Tataan layak untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi.
bahkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih telah diberikan kesempatan memaparkan pembangunan ZI pada PN Gedong Tataan, dan kami mengharapkan dukungan dan masukan dari para evaluator untuk peningkatan kinerja dan pelayanan publik pada PN Gedong Tataan. Buah pisang, buah kiwi, buah apel, buah semangka, demikianlah pemaparan kami. PN Gedong Tataan pasti raih WBK. Jangan kebersamaan. Di sana gunung, di sini gunung. Salam integritas dari PN Gedong Tataan. Siap wujudkan peradilan yang agung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan paparan yang sangat bersemangat sekali Bu ini sepertinya. Dan dari paparannya ada 84 dan Bu sangat-sangat apa ya, bersemangat sekiranya dalam mencoba untuk bisa membangkitkan semangat pembangunan BK ini. Sepertinya juga banyak yang ingin dijelaskan dari paparan tadi ya Ibu, tapi mohon maaf karena waktu, keterbatasan waktu, akan kami melanjutkan saja pada sesi berikutnya. Mohon izin. Baik, terima kasih Mbak Renata. Mohon izin dari PN Gedong Tataan. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi atau tanyakan ya Bu. Pertama terkait dengan peran agen perubahan, karena tadi di awal paparan disebutkan cukup banyak agen perubahan yang sudah ditunjuk di lingkup PN Gedong Tataan ini. Mungkin kami bisa dijelaskan terkait dengan peran masing-masing, mungkin contoh 1 atau 2 saja nanti. Apakah memang agen perubahan yang ditunjuk itu punya inovasi yang memang dihasilkan, atau hanya melakukan internalisasi terkait dengan pembangunan ZIBPK baik di internal PN Gedong Tataan maupun bagi pengguna layanan untuk PN Gedong Tataan. Terkait dengan peran agen perubahan, sebelumnya pada tahun 2021 kami mempunyai 2 orang agen perubahan. Namun dengan kami terus melaksanakan pembangunan ZI, maka banyak perubahan-perubahan mindset dan pola pikir dan culture dari para pegawai, sehingga kami layak untuk memilih dari para pegawai kami 10 orang agen perubahan dengan inovasi-inovasi yang telah mereka berikan sumbangsinya untuk PN Gedong Tataan. Di sini ada aktualisasi yang saya sampaikan waktu itu adalah ide perubahan mengenai penggunaan alat komunikasi walkie-talkie. Karena waktu itu di era COVID-19 diperlukan sebuah sarana. Karena mengingat luasnya gedung kami ini diperlukan suatu alat komunikasi. Di sini saya akan inovasi saya digital laporan atau disebut dengan DILAN. DILAN ini saya mengangkat aplikasi digital laporan ini karena sebelumnya aplikasi pelaporan masih manual, data yang diperlukan membutuhkan waktu dan sifat yang masih manual, sehingga saya mengangkat aplikasi digital laporan ini. Ini untuk mempermudah dan terkait dengan reward yang diberikan kepada agen perubahan yang telah memberikan kontribusi kepada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Kami dari tim Baperjakat memberikan reward biasanya untuk apabila yang bersangkutan ini akan mengajukan promosi ataupun mutasi kepada untuk mutasi kepada ke pengadilan atau pengadilan negeri atau pengadilan negeri yang lebih kelasnya lebih tinggi dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Kami dari tim Baperjakat biasanya akan merekomendasikan yang bersangkutan kepada Ibu Ketua untuk diusulkan usulannya itu diteruskan ke pengadilan tinggi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari tim Baperjakat. Baik, kemudian saya melanjutkan kalau tadi kita diskusi tentang mitigasi risiko dari dari fraud ya, dengan perkara ya. Nah, tadi sempat dipaparkan di area manajemen perubahan
bahwa kita sudah melakukan risiko sudah memetakan risiko kegagalan. Nah sebenarnya risiko kegagalan yang terpetakan itu apa saja sih, mitigasi yang dilakukan seperti apa yang selama ini? Karena memang kalau di sasaran sasaran jati sendiri kan salah satunya adalah mengurangi resistensi nih. Nah, risiko yang ada di sana yang seperti apa yang sudah terpetakan artinya dalam kita membangun jati kemarin. Mungkin itu dulu Pak. Bahwa untuk pengadilan negeri Gedong Tataan, resiko yang paling dominan menjadi di mana-mana untuk pengadilan tentunya adalah terkait dengan gratifikasi dan suap yang dilakukan oleh pencari keadilan yang tentu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dan terhadap hal tersebut kami telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama adalah kami menghimbau kepada pengguna layanan dan juga pencari keadilan yang datang ke PN Gedong Tataan, apakah sebagai pengunjung sidang, kemudian sebagai para pihak, itu kita menghimbau melalui speaker yang bisa didengar oleh seluruh pengadilan untuk tidak melakukan atau melakukan gratifikasi atau melakukan penyuapan kepada majelis hakim. Dan selain itu kita juga dalam persidangan di setiap perkara itu kita melakukan penandatanganan fakta integritas untuk mengatasi kemungkinan hal tersebut, di mana di dalam fakta integritas tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak, majelis hakim membacakan terlebih dahulu isi daripada fakta integritas tersebut. Itu salah satunya adalah bahwa jadi untuk masalah mitigasi risiko, kami sudah melakukan identifikasi risiko terlebih dahulu, kemudian dari risiko-risiko tersebut kami menganalisis risiko yang ada, kemudian dari risiko yang ada tersebut kami melakukan penanganan. Nah, dalam bentuk penindakan, yaitu yang pertama kami ini kan melakukan pelayanan publik, tidak mengira jika ada pelayanan publik yang memang terlambat gitu. Nah dari sini, dari keterlambatan pelayanan publik yang dilakukan di pelayanan terpadu satu pintu, kami memberikan kompensasi berupa souvenir kepada para pencari keadilan yang terlambat mendapatkan pelayanannya, yaitu berupa gelas atau dompet tersebut. Kemudian juga ada kami dalam sidang ini kan ada namanya perpanjangan penahanan. Nah, tidak dipungkiri jika perpanjangan penahanan tersebut terlambat. Jika perpanjangan penahanan tersebut terlambat, maka tahanan bisa dapat lepas demi hukum. Nah, dari sini kami menggunakan sistem informasi penulisan perkara dan juga ada monitoring sistem informasi penulisan perkara. Di sini sebelum perpanjangan penahanan tersebut habis, maka 10 hari sebelumnya kami diberitahukan, ada di situ ada kayak banner gitu, ada banner. Nah di situ kami sebelum lepas demi hukum kami akan melakukan perpanjangan penahanan. Ada pertanyaan lain ini pun terkait dengan tadi disampaikan di area akuntabilitas. Tujuannya adalah meningkatnya kinerja dan meningkatnya akuntabilitas kinerja. Nah, jadi digambarkan kaitannya dengan penilaian sakit dan sebagainya. Sebetulnya perbedaan atau ada dua nih ya, perbedaan antara meningkatnya kinerja dengan meningkatnya akuntabilitas itu bagaimana cara? Area 4 itu di mana di sana kami semua bukan pimpinan saja tapi seluruh unsur dari PN Gedong Tataan ini terlibat dalam penyusunan sakit, di mana dalam penyusunan sakit tersebut ada pencapaian-pencapaian yang harus kami target-target yang harus kami penuhi pada setiap akhir tahun tutup tahunnya. Dan maka dari itu kaitannya dengan pencapaian kinerja dengan penyusunan daripada dokumen-dokumen sakit tersebut. Untuk mengenai kinerja dengan akuntabilitas itu menurut saya saling terkait ya untuk kinerja, di mana dalam setiap tahun
upayakan setiap tahun agar target-target yang dicapai semakin meningkat. Maaf Pak, saya di depan Pak ya, karena juga mungkin agak sinyalnya kurang ini. Jadi untuk membedakan antara kinerja dengan akuntabilitas Pak ya, untuk kinerja sudah dijelaskan tadi, peningkatan dilakukan melalui penetapan renstra yang diletakkan dalam IPU dan juga SKP masing-masing pegawai. Jadi setiap pegawai memiliki sasarannya masing-masing dan itu dievaluasi gitu. Apakah sudah sesuai dengan sasaran atau tidak? Dan bagaimana cara peningkatannya? Ya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan tadi, peningkatan budaya kerja, pola pikir dan lain sebagainya. Untuk detailnya juga sudah dijelaskan tadi. Kemudian membedakan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas ini kan bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan publikasi dan keterbukaan informasi publik yang kami lakukan terhadap kinerja-kinerja yang sudah dicapai oleh Pengadilan Negeri Gedong Tata. Bagaimana bentuknya? Banyak. Sosial media, website, kemudian YouTube. Itu semua dilakukan gitu Pak. Keterbukaan informasi publik dilakukan dengan seoptimal mungkin agar adanya public control dari masyarakat, dari stakeholder terkait untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang sudah dicapai. Inovasi-inovasi yang ada tadi kan banyak banget ya Bu ya, dan sejujurnya dari saya sudah cek website dari Pengadilan Gedong Tataan juga cukup interaktif sebenarnya ya Bu, cukup lengkap di sana. Tapi untuk pengelolaan websitenya sejauh ini sudah sampai mana? Apakah sudah, menurut Ibu apakah sudah maksimal? Sudah ada evaluasi? Dan untuk inovasi sendiri yang menurut Ibu yang sangat-sangat memiliki pengaruh sejauh ini terhadap pelayanan di PN Gedong Tataan itu yang mana ya? Tadi sebenarnya banyak sekali, ada Diana, ada Elapor, ada apalagi ada Dilan tadi juga. Saya pengen tahu dari persepsi Ibu sendiri yang harus dipertahankan yang bisa menjadi inovasi utama dari Gedong Tataan ini. Untuk website itu sebenarnya dulu sebelum kita pembangunan ZI itu website kita itu masih belum terkonsep dengan baik. Tapi pada saat proses pembangunan ZI kita melakukan monet kemudian dari kami akhirnya kami merubah profil dan penampilan dari website kami untuk seperti yang saat ini yang lebih gampang mungkin terlihat dari smartphone dan di mana saja. Kalau dulu itu sangat lumayan tidak tampilannya tidak tertata, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai tertata. Dan di website tersebut sudah ada terkait inovasi-inovasi kami sudah bisa diklik dari website tersebut. Selain juga dari Play Store yang udah ada PN Gedong Tataan di Play Store yang bisa di-download, tapi di website juga sudah memuat berbagai aplikasi. Dan terkait inovasi apa sih unggulan? Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan hanya satu atau dua unggulan dari inovasi dari PN Gedong Tataan, karena masing-masing daripada inovasi tersebut mempunyai manfaat yang berbeda-beda dan mempunyai fungsi dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Pas banget tuh waktunya sudah 14.25 sekarang. Ya. Terima kasih karena sudah mau untuk menjelaskan terkait komisi yang ada di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Mungkin kami sudah berada di penghujung acara, jadi silakan Mas Andi apabila ada closing statement yang ingin disampaikan. Iya, alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada tim penilai nasional atas pelaksanaan kegiatan penilaian melalui evaluasi secara online terhadap PN Gedong Tataan. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan tapi kami berharap Bapak Ibu bisa langsung datang ke PN, kami mengundang datang ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan melihat secara langsung apa yang sudah kami paparkan tadi. Kami yakin dengan pembangunan ZI yang telah kami laksanakan secara semaksimal mungkin, PN Gedong Tataan telah mengubah pola pikir dan budaya kerjanya, sistem kerja, sehingga integritasnya terjaga, kinerjanya terbaik, dan pelayanan prima terbaik. Jadi kami yakin PN Gedong Tataan layak untuk memperoleh predikat WBK. Mohon maaf jika dalam penyampaian saat pemaparan dan diskusi tersebut banyak kekurangan dari kami.
Salam integritas dari PN Gedong Tataan. Ya. Boleh meninggalkan ruang lobby.